الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Jadi Allah sudah menjelaskan di dalam firman-Nya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahui wahai jantung hatiku, kata Allah, sesungguhnya antara dirimu dengan aku tidak ada namanya hijab, tidak ada namanya tabir, dan tidak ada namanya tembok pemisah. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada hijab, ada tabir, ada tembok pemisah, sebenarnya menjadi tembok pemisah itu tiada lain adalah hatimu yang ada di dalam dadamu. Nah, jadi mana yang dikatakan hati, mana pula yang disebut hati-hati? Nah, mesti jalan. Ya, nah, lihat. Hati ini, Bapak Ibu, ya, nah, dibagi kepada dua dahulu. Ya, karena di dalam Al-Quran dan hadis, qalbun, ya, itu ada yang zohirnya dan ada yang batinnya. Ada yang zohir dan ada yang batin. Ada pemahamannya secara syariat, ada pemahamannya secara hakikat. Yang pertama, qalbun dalam pandangan zohir secara syariat, itu yang disebut namanya hati jasmani. Hati jasmani itu yang fisik, ya. Nah, secara zohir, secara syariat disebut namanya hati jasmani. Sedangkan hati secara batin atau hakikat disebut namanya dengan hati ruhani. Ini yang metafisiknya. Hati ruhani. Yang pertama, Bapak Ibu, ya. Mana yang dikatakan hati jasmani yang fisik, yang berdarah? Hati jasmani yang fisik dan yang berdarah itu secara ilmu zohir, secara ilmu syariat, itu yang disebut namanya dengan jantung, bukan liver. Ya, nah, disebut namanya dengan jantung. Ya, bukan liver. Liver juga disebut orang hati. Tapi liver itu bukanlah yang dikatakan hati dalam pandangan syariatnya atau secara zohirnya. Akan tetapi hati secara zohir atau secara syariatnya itu yang maksud adalah jantung itu. Kalau kita buat Bapak Ibu, kira-kira begini. Jadi kira-kira jantung kita itu, ya, kalau kita kepalkan tangan kita, Bapak Ibu, ini yang fisik, ini yang jasmani. Contoh Ustadz, nah, ketika Ustadz kepalkan tangan Ustadz nih, maka perkiraannya hati fisik, hati jasmani itu yang dikatakan jantung itu besarnya sebesar kepalan tangan Ustadz ini. Ini yang fisiknya. Nah,
Lalu yang fisik ini, yang zahir ini untuk menjelaskan dan menyatakan yang batin sebenarnya. Karena sesungguhnya yang batin itu yang disebut namanya hati ruhani atau disebut namanya latifatun qalbu rabbani namanya. Yang metafisik, yang tak bisa dilihat oleh mata, itu disebut namanya latifatun qalbu rabbani dalam bahasa tauhidnya. Nah, latifatun qalbu rabbani itu dalam bahasa tauhid yang dimaksud itu adalah hati ruhani. Ya. Itu dalam bahasa tauhidnya latifatu qalbu rabbani. Jadi yang fisik ini, yang zahir ini untuk menyatakan yang batin. Karena Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullah marad. Bahwa di dalam hatimu itu penuh dengan penyakit. Kalau kamu tidak mau bersihkan hatimu itu dengan cara berzikir, maka tidak Allah kurangi penyakit yang ada di dalam hatimu. Akan tetapi Allah tambah-tambah penyakit yang ada di dalam hati itu. Nah, sekarang mana yang dikatakan penyakit hati? Menjadi hijab dan tabir buat diri kita sehingga kita tidak mampu merasakan akan kehadiran dan kedekatan Allah itu mana? Kita mesti pahami. Maka untuk menjelaskan hakikat daripada latifatul qalbu rabbani itu perlu kita membacanya secara hati dalam pandangan syariat. Membacanya dalam pandangan zahir yang disebut namanya hati jasmani atau dikatakan namanya jantung. Jadi yang zahir menunjukkan yang batin. Apa maknanya yang zahir menunjukkan yang batin? Nah, saya antarkan sebentar. Kalaulah hatinya Bapak Ibu ini bahagia, hati Bapak Ibu itu senang, hati Bapak itu bergembira, melihat anak, melihat menantu, melihat suami, melihat istri, melihat cucu, sehat, elok saja, sukses dan berhasil dia. Maka ketika itu nampak biasnya, nampak pancaran kebahagiaan hati itu, dia membias dan memancar kepada wajah ini. Sehingga wajah ini ketika dia senyum, nampak senyumnya, senyum Pepsodent. Lihat tahu senyum Pepsodent? Nampak gigi. Ya, senyum simpul. Lunak wajah gua. Nampak kilaunya, kata ibu-ibu, glowingnya. Kenapa nampak kilau dan glowingnya? Karena hati ini berbunga-bunga, hati ini senang, hati ini bahagia. Makanya yang zahir ini menunjukkan yang batin ini. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau hati kita ini begalau Bapak Ibu, bakal camuk saya. Anak bermasalah, menantu bermasalah, suami bermasalah. Ya kan? Tidak ada ketenangan di dalamnya. Maka ketika itu juga akan membias kepada wajah ini, memancar kepada wajah ini. Pada saat dia memancar, membias kepada wajah, terlihatlah wajah itu nampak karuinya Bapak Ibu. Lihat tahu karuinya? Kayak 50 itu manyun saya. Kari wajah tu, tagang wajah tu, galuk pandangan tu. Kenapa nampak wajah ni manyun aja? Muka tu keras. Karena hatinya itu ada masalah di dalamnya. Ini yang dikatakan yang zahir menunjukkan yang batin. Ini rahasianya. Maka untuk melihat yang batin, melihat yang hati rohani, memandangnya itu kepada yang zahir. Ya. Yang zahir inilah kenyataan daripada yang batin. Maka mana yang dikatakan hati, mana yang dikatakan penyakit hati? Kita lihat.
Ini jantung Bapak Ibu, ya, dalam bahasa Al-Qur'annya tadi hati atau qalbun, secara fisiknya jantung. Nah, yang ini yang di bawah ini namanya lubban. Nah, namanya hati lubban. Yang sebelah kiri Bapak Ibu ini disebut namanya hati sudur. Yang di sebelah kanan Bapak Ibu disebut namanya dengan hati kulub. Yang di atas ini disebut namanya dengan hati fuad. Yang di tengah ini disebut namanya saqafa atau bahjatul qulub. Bahjatul qulub. Ini pembahagiannya, ya. Pandang yang zahir, tapi musahadakan dengan hati yang batin. Tilik dia ke dalam. Yang pertama lubban. Nah, lubban ini disinilah letaknya yang disebut namanya Hawa itu. Ya, di lubban itu letaknya Hawa. Ini penyakitnya Bapak Ibu, Hawa. Hawa itu maknanya adalah pengaruh. Pengaruh yang tak elok, pengaruh yang tak baik. Ya. Makanya Nabi Adam keluar dari sorga ke dunia ini, ya, itu karena siapa, Bu? Karena Hawa. Maka Hawa itu selalu dia mendatangkan pengaruh yuwaswisu fi sudurin nas itu. Ya. Tapi jangan Bapak Ibu salah-salahkan pula namanya Adam dan Hawa. Cobalah kalau Nabi Adam tak makan pohon kuldi, buah kuldi di sorga, pasti tidak keluar dari sorga. Pasti kita selama-lamanya di sorga. Itu kece awaknya itu. Padahal itu cerita Allah. Allah ingin menyempurnakan cerita dan sandiwaranya. Ya, semuanya itu bercerita Bapak Ibu. Cerita Allah, tidak ada cerita kita. Ya, nah, panjang ceritanya kalau cerita Hawa itu. Ya, nah ini Hawa situ letaknya tuh. Kalau Hawa yang ada di dalam lubban itu tidak bersih, kotor, zulumat dia, maka dari Hawa ini pengaruh yang tak baik ini dia akan menghantarkan, mengalir dia ke dalam hati sudur. Ketika Hawa ini sudah mengalir dia ke dalam hati sudur, maka di dalam sudur inilah bercokol namanya nafsu. Maka disebut namanya hawa nafsu. Nafsu itu adalah keinginan yang tidak terbendung lagi. Kenapa keinginan ini tidak terbendung? Karena sudah ada namanya pengaruh yang tak baik di dalam dadanya ini. Ketika sudah muncul pengaruh tidak baik di dalam sudur, maka dari sudur inilah akan memunculkan namanya nafsu. Karena sudah dihantarkan oleh Hawa tadi. Ada keinginan yang tak bisa dibendung. Pingin itu, pingin, ya, semuanya pingin itu. Apapun yang dibelinya tidak lagi sesuai dengan kebutuhannya. Tapi apa yang dibelinya sesuai dengan keinginannya. Udah. Sama-sama pergi ke pasar, ibu-ibu. Wah, kok ibu-ibu cito, mah. Akawan beli kuali, beli periuk. Dia beli kuali, beli periuk, karena periuknya itu kalau tidak bocor tiri. Karena kita menemani kawan beli periuk dan kuali, kualinya tuh bocor tiri. Kuali kita Bapak Ibu, kuali ibu-ibu tidak ada bocor, tidak ada tiri, ada beli juga tuh. Itu membelinya itu bukan karena kebutuhan, tapi keinginan. Itu bedanya tuh. Kalau kawan beli itu karena memang butuh. Kualinya, periuknya nggak bisa dipakai lagi Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu kualinya baik, bagus, beli juga lagi. Itu membelinya bukan karena kebutuhan, itu keinginan. Nafsu itu begitu dia. Apa kata Rasul?
apabila manusia ini diberikan dua petak ladang, yang mana kedua petak ladang itu isinya adalah emas kedua-duanya, pastilah manusia itu akan mencari ladang yang ketiga yang isinya juga emas. Tidak akan pernah puas-puas. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga datang ajal dan kematian itu pada dirinya. Lah disumpalkan tanah kemuncuang doa. Baru hanya itu terhenti di situ. Kalau tidak, Bapak Ibu, dunia ini kata Rasul, toobanya sama dengan meminum air laut. Ya, kita haus, minum air laut. Semakin minum, semakin haus, Bapak. Begitulah perumpamaan dunia itu yang sebenarnya. Ini pengaruh namanya nafsu. Tidak juga sadar kita bahwa sudut kita itu sudah diliputi oleh nafsu. Keinginan yang tidak terbendung lagi. Maka dari nafsu ini menjalar dia ke dalam hati kulub. Ketika nafsu ini keinginan sudah menjalar dia ke dalam hati kulub, maka di hati kulub inilah muncullah namanya hubud dunia. Ya, hubud dunia, sidi, cinta dunia. Ya. Karena apa yang telah didapatkan sesuai dengan keinginan, semuanya kita dah punya. Kalau kita sudah punya segala-galanya, pada saat itulah muncul namanya cinta dunia. Ketika sudah hidup, dah muncul, sudah terbit cinta dunia di dalam hati kita ini, maka doanya itu Allahumma tawil umurona. Minta panjang umur Bapak Ibu. Padahal umur kita ini tidak akan pernah bertambah, tidak akan pernah berkurang. Wa mayu amaru memu amarin illa bismillah. Jikalau umurmu itu panjang, bukan karena kami panjangkan. Jikalau umurmu pendek, bukan kami pendekkan. Akan tetapi umur panjang dan pendekmu itu sudah berdasarkan kudratillah wal iradatillah. Sudah izin Allah di situ. Minta panjang umur. Kenapa minta panjang umur? Takut mati Bapak Ibu. Orang kalau takut mati itu udah payah Bapak Ibu. Ya. Akhirnya apa? Setiap berdoa selalu melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Bernegosiasi dengan Tuhan. Hitung-hitungan dengan Allah. Ya. Nah, kalau udah tawar-menawar dengan Allah, atau bakat tawak saya Tuhan dulu itu. Ya. Itulah manusia itu kadangkala dia beriman, dia bertuhan kepada Allah itu, dia memandang Allah itu sebelah mata gitu. Maksud Ustadz dia memandang Tuhan itu sebelah mata, kalau dia diberikan Allah nikmat, diberikan Allah karunia, diberikan Allah kesenangan dan kemuliaan, lunak gigi daripada lidah Bapak Ibu. Allah tuh sayang dengan awak. Allah merahmati awak. Kenapa? Keinginan tercapai, hajat terijabah. Nampak badanku hidup, bahasa tubuhnya nih, senyumnya senyum pesona. Dan kenapa? Seluruh hajat dan keinginannya diberikan Allah kepada dirinya. Sanggup dia mengatakan Allah merahmati kita, sayang kepada awak. Namun pada saat hajatnya, keinginannya ditahan oleh Allah, tak diberi oleh Allah, bakaruikan yang ke Bapak Ibu, bakatokan Allah tu SPK. Dia tu SPK, sampili karya. Allah tak mengerti gitu mah. Abaranti lah jadi Tuhan lainnya. Ditunjuk-tunjuk sih Tuhan tuh. Akhirnya apa? Malas berzikir, malas berdoa, sehingga itu tak ada lagi mau beribadah lagi itu. Ya, Allah tak bisa dijadikan Tuhan lagi yang itu tuh. Karena dia bertuhan kepada Allah itu sudah salah. Di mana letak salahnya dia bertuhan kepada Allah? Dia menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Supaya Tuhan itu betul-betul menjadi budak dan pelayan hawa nafsunya. Ada enggak orang seperti itu, Bu? Dia menjadikan Allah sebagai Tuhannya, sebagai pelayan nafsunya.
Allah mesti mengikuti kehendaknya. Allah mesti mengikuti keinginannya. Kalau Allah mesti mengikuti kehendak dan keinginan kita, cobalah kita gunakan akal pikir dan kecerdasan rohani. Bertanya kita ke dalam diri, siapa yang Tuhan dan siapa yang hamba lagi? Apa mungkin Allah itu mau mengikuti kehendak dan maunya kita, Bapak Ibu? Allah tak pernah berutang budi dengan kita, Bapak Ibu. Jadi jangan diandai-andai Tuhan tuh. Mesti Allah ngikuti maunya aku, kalau tidak, aku tak sembah kamu. Aku tak akan lagi taat kepada perintahmu. Atau latu waksari daripada Tuhan tuh Bapak Ibu. Ini berbahaya. Ya. Tapi kalau kita dah sadar bahwa kita ini betul-betul adalah hambanya, maka hendaklah kita menjadi orang yang patuh, orang yang penurut, Bapak Ibu. Ya, jangan sekali-kali bertuhan kepada Allah tuh menye-menye di dalam hidup. Tahu menye-menye? Ndak ele-ele. Main-main, bercanda gurau. Ya, memperolok-olok Allah. Ya. Itu yang mesti dipahami. Jangan kita memain-mainkan Allah. Ya. Namun karena Allah adalah Rabb kita, Allah itu adalah Tuhan kita, maka hendaklah kita menjadi orang yang patuh, menjadi orang yang penurut. Siapa orang yang patuh dan penurut, yakin dia bertuhan kepada Allah, tak bimbang, tidak ragu dia dengan jaminan janjinya Allah. Apa jawaban Allah kepada kita? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar patuh kepada aku, yakin dia bertuhan kepada aku, tak bimbang dia dengan jaminan dan janji aku kepada dirinya, aku bukakan jalan keluar bagi dirimu, kata Allah. Kalau hidup kita ada masalah, hidup kita ada problem, Allah yang angkat, Allah yang cabut masalah dan problem kita itu. Karena dia yang menutup, dia pula yang akan mencabut tutupan yang telah ditutupnya itu. Disitulah letaknya Allah katakan. Yahdi mayasya wa yadilu mayasya. Aku beri hidayah orang yang ku kehendaki. Dan aku tidak akan pernah beri hidayah kepada orang yang ku kehendaki, kata Allah. Makanya ketika kita sadar bahwa Allah itu adalah Rabb kita sebagai Tuhan kita, dan kita paham dan sadar pula bahwa kita ini adalah hambanya, maka hendaklah kita menjadi orang yang penurut di mata Allah. Jadi kalau hidup kita sudah penurut, Bapak Ibu, basluncu hasilnya itu mah. Ya, Allah takkan pernah sia-siakan hidup kita ini. Makanya jangan kita ragu dengan jaminan dan kemampuan Allah itu. Berserah diri kepada Allah itu betul full. Jangan separuh-paruh hati, Bapak Ibu. Ya. Jangan berserah diri itu ketika kita mendapatkan nikmat saja kita mampu. Ketika kita susah tak mampu kita memulangkan itu kembali kepada Allahnya. Padahal Allah katakan apa? Kul kullu min indillah ma innakum yanfadu wa ma indallah baqi. Segala sesuatu baik dan buruk yang terjadi pada dirimu itu datang daripada aku yang maha tahu. Datang daripada diriku yang maha kasih dan maha cinta. Maka apapun yang terjadi sebenarnya pada dirimu, pandanglah aku di atas segala-galanya. Andai kata itu baik, itu akan menjadi nikmat bagi dirimu. Disitulah kamu bersyukur. Apabila itu tidak baik dalam pandanganmu, pada saat kamu memandang aku, maka itu akan menjadi rahmat bagi dirimu, meninggikan derajatmu dan menggugurkan dosa-dosa kamu. Maka itulah yang akan menjadi rahmat bagi dirimu. Tapi kalau kita, Bapak Ibu, tak mampu memandang Allah di atas segala-galanya, dapat kita kemuliaan, dapat kita kebaikan, tak mampu kita memandang Allah itu sebagai bentuk anugerahnya Allah, maka kebaikan, kemuliaan, nikmat yang kita punya itu menjadi nikmat
istidraj namanya. Istidraj itu Allah beri sesuai dengan hajat dan keinginan kita, akan tetapi ketika Allah beri itu, disitulah azab itu nyata pada diri kita itu. Tanpa disadari. Apa buktinya azab itu tanpa disadari memang dah nyata pada diri kita. Pada saat seorang hamba itu diberikan Allah kelebihan rezeki, namun dia itu SPK Bapak Ibu, sampai lihat karyang, SPK sampai lihat karyang kedekut itu azab bagi dirinya. Apa ayatnya tuh Bapak Ibu? Orang yang sampai lihat karyang, orang yang SPK tuh, dikatakan azab bagi diri mereka. Wala in kafartum inna azab bila syadid. Sesungguhnya apabila kamu kafir, kamu tak pandai bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka tunggulah azabku yang sangat pedih itu. Rupanya orang yang pelit, orang yang kikir itu azab bagi dirinya. Makanya kenikmatan yang dia punya, itulah kenikmatan yang istidraj. Diberi Allah azab bagi dirinya. Sampai dia nanti terheran-heran. Bahasa Ustaz, tercengang-cengang aku. Pas jatuh stroke dia di situ. Padahal dia sehat-sehat saja. Besok stroke dia. Habis seluruh hartanya itu Bapak Ibu. Jadi kalau Allah menghabiskan seluruh harta yang dia punya, yang dititipkan kepada hambanya, mudah bagi Allah Bapak Ibu. Contoh aja lah, minum nih air putih ini kita minum, berapa liter kita sehari minumnya itu? Ada 3 liter. 2 liter itu. Kita minum air putih itu setiap hari 2 liter. Ya. Tapi kita tak keluar-keluar kencing itu. Tak keluar air yang kita minum itu lagi, berbentuk kencing dia, urin tuh, gambuang parik ke Bapak Ibu. Ya, gambuang parik. Lalu dibawa ke dokter. Kata dokter, kalau ibu mau ya saya obati, ya silahkan Bapak Ibu. Beli obatnya, tapi obatnya itu 100 juta. Uang kita ada 1 juta. Ya, mau enggak Bapak Ibu beli itu? Sebab kalau enggak dibeli obat itu, kita makin gembung perut kita. Bagaimanapun banyaknya uang kita, duit kita, bagaimanapun ditawarkan obat itu 100 juta, kita beli juga tuh. Bagaimana air kencing itu, air seni itu, dia keluar dari tubuh kita ini. Mudah bagi Allah tuh. Maka disitulah kita mesti memahami rahasia firman Allah tuh. Wa ista'azana rabbukum la in sakartum la azinannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Manusia kadangkala memahami ayat itu la in sakartum, di situ dia mampu memahami. Jika kamu pandai bersyukur atas nikmat yang aku beri, aku tambah-tambah nikmat itu. Tapi di ujung ayat wa ista'azana rabbukum itu, apa maknanya? Apa rahasia wa ista'azana itu? Makna rahasia wa ista'azana rabbukum itu, apapun yang terjadi kepada dirimu saat ini, detik ini, siap kamu menerimanya. Itulah datangnya daripada izinnya Tuhan di situ. Kita kan ketika baik, kita mampu menerimanya. Ketika tidak menyenangkan hati, ngomel-ngomel, kita ngurutu-ngurutu kita dengan Tuhan. Padahal di situ Allah juga yang berbuat di situ. Ya, inilah berkelama di paru isinya tuh. Ya, tak mau dia bertuhan kepada Allah itu seutuhnya zahir dan batin tadi. Makanya orang yang hatinya sudah diliputi oleh cinta dunia, doanya selalu minta panjang umur Bapak Ibu. Ya, takut mati di situ. Nggak juga sadar lagi Bapak Ibu. Maka cinta dunia yang sudah meliputi kulubnya ini akan menjalar ke dalam hati fuad. Di dalam hati fuad inilah muncullah namanya sifat iblis di situ. Muncullah sifat iblis. Nah, ya sifat iblis itu ya sifat sombong dah tuh dah.
Karena apa yang kita punya itu, kita sudah di atas angin. Ngomong dengan kawan pun kadang-kala tidak selepel bahasanya lagi. Ya, tidak mau lagi itu. Kalau ngomong dari atas itu. Ya, inilah sombong itu yang mesti dipahami itu. Ya, makanya disimpulkan makhluk yang pertama kali sombong kepada Allah itu adalah iblis, Bapak Ibu. Itu. Ya. Namun apa bedanya dengan manusia yang sombong? Ya. Nah. Kalau iblis, Bapak Ibu, sombong, dia sudah pernah menikmati nikmatnya surga tuh. Tapi kalau manusia sombong, dia tak pernah menikmati nikmatnya surga. Maksudnya apa? Walaupun iblis itu sombong, dia sudah pernah masuk surga, Bapak Ibu. Tapi kalau manusia sombong, haram noji bisa masuk surga. Lihat tuh haram noji itu. Dia haramkan. Takkan mungkin dia bisa masuk surga. Aku haramkan, kata Allah. Ini pesan Nabi kepada kita. Apa pesannya Rasul kepada kita? Apa kata beliau? Barang siapa yang ada sebesar zarah sifat takbur di dalam hatinya, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga, kata Rasul. Walaupun dia itu adalah ahli sujud, walaupun dia itu adalah ahli zikir, ahli ibadah, tapi apabila ada sebesar zarah di dalam hatinya sifat takbur, maka itu adalah hijab bagi dirinya untuk bisa masuk surga. Ini yang dikatakan Nabi itu. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Tidak masuk surga umatku kalau ada sebesar zarah di dalam hatinya itu sifat takbur. Walaupun dia itu adalah ahli ibadah. Jadi jangan bermain-main dengan sifat takbur, Bapak Ibu. Takburnya kita bisa kena kesolehan kita. Takburnya kita bisa kena ilmunya kita. Takburnya kita bisa kena kedudukan dan jabatan kita. Takburnya kita bisa kena ganteng dan cantiknya kita. Takburnya kita kena bisa memandangnya daripada proses kejadian kita. Ini batu licin semuanya. Ya, jadi itulah bedanya. Kalau manusia sombong, tidak ada harapan untuk bisa masuk surga. Ya, apa kata Allah tuh? Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna jannataha hatta yaljal jamal fi samil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang takbur, kata Allah, orang-orang yang sombong sebagai uduh Allah, musuhnya aku. Lalu dia mendustai ayat-ayat aku. Mendustai kebenaran aku, kata Allah. Mendustai akan nyatanya diriku yang sudah sempurna pada alam, sempurna pada segala sesuatu, dan lebih sempurna lagi pada dirimu, kata Allah. Lalu ditolaknya kebenaran itu. Kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung itulah bukti nyatanya, bukan wujud nyatanya Allah. Lalu kita tolak itu. Ketika itu apa kata Allah? La tufattahu lahum abwabus sama. Kami tutupkan kepada mereka itu pintu-pintu langit. Kalau Allah tutupkan pintu-pintu langit bagi diri kita, itu maknanya ibadah kita, ketaatan kita, amal soleh kita tak sampai kepada Allah. Tak sampai itu maksudnya tak diterima Allah, ditolak oleh Allah. Doa kita tak sampai kepada Allah, tak menembus 7 langit. Itu bahasa syariatnya tuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.